Entah kenapa tiba-tiba kemarin itu ketika saya datang dan mulai berbicara, sayup-sayup saya dengar kata yang mengatakan, dan suaranya udah hampir nggak kedengaran sebenarnya, mengatakan, Alhamdulillah Muslim. Saya ingin menjadi seorang Muslim. Nah, ini pasien yang sudah sangat sakit. Boleh dikata saya tidak mengistilahkan sakarat ya, karena masih bisa berkomunikasi. Tapi sebenarnya dokter menunggu kesepakatan keluarga apakah life support itu akan dicabut dari bantuan pernapasan itu akan dicabut. Nah, ketika saya mendengarkan Allahumma salli wa sallim tidak segera saya wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma ووفقنا للعمل به رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, puji syukur kita senantiasa setiap saat, kapan saja dan di mana dan keadaan bagaimanapun, kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, yang mengendalikan segala hal dalam hidup ini, yang menguasai, yang merajai, dan menentukan segala hal. Kita menyampaikan puji syukur karena bagi kita, dengan pandangan iman, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu pasti ditujukan untuk sebuah kebaikan. Bahkan terkadang ya, pada penilaian kita sebagai manusia begitu sangat pelit, susah, penuh dengan tantangan, rintangan, kesukaran. Tapi terkadang justru di tengah tantangan itu kita bisa menemukan kemanisan, keindahan. Kemarin pagi, saya kebetulan ada salah satu tugasnya itu sebagai chaplain, spiritual caretaker istilahnya kalau di sini, memberikan pelayanan spiritual, salah satunya kepada para pasien di beberapa rumah sakit di kota New York. Jadi kalau ada yang membutuhkan, biasanya kita diminta. Nah, kemarin saya bertemu dengan satu pasien yang sudah di rumah sakit berbulan-bulan. Dan beliau itu divonis ya oleh para dokter bahwa tidak mungkin lagi akan sembuh. Karena menderita kanker darah dan sudah naik ke otaknya. Dan sudah susah untuk ditanganin. Para dokter pun sebenarnya angkat tangan. Beliau selalu masih sadar, sebagai orang yang sakit masih sadar dan masih berkomunikasi, tapi dalam keadaan yang sangat lemah. Pertemuan kami kemarin itu pertemuan yang ketiga kalinya. Lalu biasanya kalau kami datang, saya maksudnya, biasanya hanya memberikan words of motivation, jadi kata-kata yang memotivasi lah, yang memberikan motivasi, ya, memberikan harapan, optimisme. Nah, tentu bagi orang-orang yang tidak beriman ya biasanya kita berikan harapan mudah-mudahan sembuh, walaupun kenyataannya para dokter sudah mengatakan nggak mungkin sembuh. Tapi bagi kita tetap kita menyampaikan kata-kata harapan itu. Entah kenapa tiba-tiba kemarin itu ketika saya datang dan mulai berbicara, sayup-sayup saya dengar kata yang mengatakan, dan suaranya udah hampir nggak kedengaran sebenarnya,
mengatakan, I want to be Muslim. Saya ingin menjadi seorang Muslim. Dan ini pasien yang sudah sangat sakit. Boleh dikata, saya tidak mengistilahkan sakarat ya, karena masih bisa berkomunikasi. Tapi sebenarnya dokter menunggu kesepakatan keluarga apakah life support itu akan dicabut. Jadi bantuan pernafasan itu akan dicabut. Nah, ketika saya mendengarkan itu, tidak segera saya menuntun beliau bersyahadat. Karena begini, di kota New York ini terkadang ada sensitivitas juga. Jadi jangan sampai kita dianggap datang ke rumah sakit untuk mengkonversi orang. Untuk sengaja merubah orang dalam beragama dan keyakinan. Nah, tentu kita tidak ingin menimbulkan satu persepsi seperti itu. Maka akhirnya saya mengatakan, are you sure? Kamu yakin? Dia katakan, iya saya yakin. Lalu saya berikan kesempatan 10-15 menit untuk merenung, berpikir. Hal ini saya maksudkan agar keputusan untuk menjadi Muslim itu bukan karena saya, bukan karena apapun, tapi karena memang dari dirinya sendiri. 10 menit, 15 menit saya kembali, dan saya tanya, apakah ingin betul masuk Islam? Dan Alhamdulillah, saudara kita ini, kebetulan namanya saya tidak ingin sebut karena privasi di Amerika itu terjaga. Jadi tidak boleh kita mengekspos tanpa seizin orang. Maka saya membimbing beliau bersyahadat dan beliau masuk Muslim. Alhamdulillah sejak kemarin. Dan tadi pagi saya berkunjung kepada beliau, saya tanya, gimana keadaannya? Beliau mengatakan, pertama dia mengatakan, I'm okay, saya okay. Tapi kemudian tiba-tiba mengatakan, saya nampaknya ya antara di sini dan sana, itu dalam istilah dia, between here and there, dari antara sini dan sana, mungkin antara dunia dan kematian lah, kira-kira begitu. Nah, poin yang saya ingin sampaikan adalah dalam keadaan susah yang begitu ekstrim, tantangan hidup yang begitu ekstrim, boleh dikata seandainya orang ini tidak punya keyakinan lagi, maka mungkin sudah frustrasi itu. Tapi justru di akhir-akhir hayatnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada dia untuk bersyahadat. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Kita yang sehat ini belum tentu bisa bersyahadat di akhir hayat kita. Kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang nanti di akhir hidupnya itu ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka insya Allah dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka kita doakan teman kita ini, mudah-mudahan Allah masih intervensi dan memberikan kesehatan. Tapi kalaupun tidak, maka kita doakan mudah-mudahan hatinya istiqamah, diterima oleh Allah. Dan kalau harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan dirahmati dan husnul khatimah. Bapak dan Ibu, kita memasuki pelajaran kita, surah Al-Baqarah. Oh ini kok yang keluar lain ya, qalatil yahudu lasyah. Surah Al-Baqarah ayat 113 harusnya. Jadi Al-Baqarah ayat 113 bukan ayat 112 ya. Jadi malam ini kita baca Al-Baqarah 113. Seperti biasa saya akan baca dulu sekali dua kali. Lalu akan saya minta 1-2 orang, maksimal 3 orang untuk membaca agar kita bisa latihan bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Okay. Sekali lagi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Shadaqallahul azim. Ya, siapa dulu? Pak Syams, silakan. Oh iya, sebentar, saya benarkan untuk. Ya, silakan di-unmute. Suaranya belum kedengaran ya? Syam, suaranya nggak kedengaran ya? Kata kenapa? Padahal sudah unmute ya? Yang lain mungkin nggak dengar juga, apa saya aja nggak dengar? Ada Ustaz. Semuanya nggak dengar. Nggak dengar. Iya tinggi juga lah, tapi nggak. Nah, nggak kedengaran suaranya. Lo nggak puasa. Baik, yang lain lagi siapa? Saya Ustaz. Nah. Siapa mau baca? Saya Ustaz. Ya, langsung aja. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jazakallah khair. Sadaqallahul azim. Ya, siapa lagi satu orang? Saya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Jadi intinya bagaimana agar kita bisa saling mengoreksi. Ya. Saya kira untuk bisa membaca Al-Quran secara baik ya, memang pertama diperlukan pembiasaan. Makanya kalau membaca Al-Quran, kalau memungkinkan dengan suara. Jadi seolah-olah kita mengoreksi diri sendiri. Kita mendengarkan gitu. Walaupun tidak ada salahnya membaca Al-Quran dalam hati. Tapi dengan suara itu berarti kita belajar untuk mendengarkan cara bacaan kita. Dan kalau seandainya kita itu sudah terbiasa membaca secara benar, di saat kita membaca dan salah, itu pasti kita akan merasa aneh sendiri. Pasti ada sesuatu yang salah, ya. Karena kita sudah sudah menjadi tabiat kita untuk membaca secara benar. Maka dibiasakan membaca dengan suara, kemudian dibaca pelan-pelan, makhraj dipraktekkan, tajwid dibenarkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah semakin ridha. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa huruf yang perlu untuk kita latihan sebagai orang Indonesia. Yang pertama qaf, wa qalatil yahudu qa, ya. Jadi kayak tenggorokan di dalam kemudian didorong pakai udara qa, ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara, ya, qaf. Yang kemudian yang kedua adalah shad. Laisatin nasara وقالت اليهود ليست النصارى صار على شيء وقالت النصارى ya, صاد itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, ya, itu yang ketiga ya. Keempat syai ala syai, sya itu latihan ya supaya terbiasa. Kemudian za, ya, zal kadzalika qala alladzina kadzalika qala alladzina la ya. Lalu kemudian sa. Jadi penempatan lidah itu hampir sama, tapi kalau za dengan lembut. Za. Kalau sa, ya, kayak digigit dan didorong pakai udara keras. Sa. Ya, sa. Ya. Za, sa. Ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim, ya, itu sa. Kemudian ha. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Yahkumu, ha, ya. Kemudian yang terakhir kha, ya. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, kha, ya, kha. Itulah beberapa huruf ya kita sebagai orang Indonesia harus latihan, karena kita sadari bahwa Al-Quran ini untuk semua dan semua bisa insya Allah. Tapi kita memerlukan ekstra latihan. Dan percayalah, Allah Maha Adil. Kita sebagai non-Arab, kalau kita latihan dan bisa membaca Al-Quran sama dengan orang Arab, bahkan kadang lebih baik dari orang Arab, maka pasti pahala kita lebih besar. Karena disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuki latihan tajwid ya. Tidak ada hukum yang saya berikan karena saya kira hukum tajwid rata-rata kita sudah pelajarin. Jadi kita praktek saja ya. Ada beberapa hukum tajwid dan yang kita praktekkan pada ayat ini. Yang pertama ada namanya gunnah.
ketika nun atau mim tasydid, maka itu namanya gunnah, dibaca mendengung. Ya, di sini ada kata laisatin nasara, ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara, nah, ya, nah, ya, itu namanya gunnah, ya. Lalu kemudian ada syai'in, ya, ada tanwin ketemu dengan wa, nah, itu namanya idgham bi gunnah, ya. Syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Jadi suara n masuk ke waw. Syai'in, ya. Lalu ada yang ketiga hum ya. Ada mim ketemu ya. Wa hum yat, ya. Itu namanya izhar mimi. Jadi cara membaca m wa hum itu jelas. Wahum yat, wahum ya. Jadi sebut kata m, hum, lalu pindah langsung ke ya. Wahum yatlunal kitab, wahum yatluna, ya. Lalu yang terakhir ada kata Allah. Itu namanya lafzul jalalah dalam bahasa Arab. Lafzul jalalah, kata Allah. Hukumnya dua saja. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Kalau kata Allah itu didahului oleh baris fathah atau dhammah. Jadi misalnya di sini fathah, fa, itu kan fathah. Maka bacanya apa? Fallah, tebal, ya, dibaca tebal. Fallahu yahkum. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Fallah, ya. Jadi jangan dibaca fallah, fallah, ya, tebal. Kenapa? Karena kata Allah didahului dengan huruf yang berbaris fathah, maka dibaca tebal, ya. Itu beberapa tajwid, ya. Mudah-mudahan kalau kita baca ayat ini bisa kita praktekkan, ya. Lalu kita pindah kepada makna kata, arti kata. Waqalat, dan telah berkata, ya. Al-Yahudu, orang Yahudi. Laisat, bukan atau tidak. An-Nasara, orang-orang Nasrani. Ala, atas, syai'in, sesuatu. Waqalat, diulangi lagi, dan telah berkata, An-Nasara, orang-orang Nasrani. Laisat, bukan atau tidak. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Ala, atas, syai', sesuatu. Jadi ini diulangin, ya. Wahum, dan mereka, yatluna, membaca, al-kitabah, kitab, atau kitab suci. Kadzalika, demikianlah, qala, telah berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, mereka tidak tahu, mithla, seperti qaulihim, perkataan mereka. Fallahu, maka Allah, yahkumu, menghakimi atau memutuskan. Atau yahkumu bisa juga berarti memerintah, ya. Yahkumu, menghakimi, memutuskan atau memerintah. Yahkumu. Bainahum, di antara mereka, yauma, pada hari al-qiyamah, kiamat, fima, tentang apa, kanu, yang mereka telah, fihi, padanya, yakhtalifun, mereka berselisih, berbeda, ya. Nah, itu arti kata per kata, ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, anggaplah kita nggak membaca Indonesia di sini. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara, tidak ada apa-apanya orang Nasrani ala syai', atas sesuatu, ya. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, laisatil yahudu, tidaklah Yahudi itu ala syai'in, atas sesuatu. Wa hum yatlunal kitab, dan mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladzina, begitulah yang diucapkan oleh orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, mithla qaulihim, seperti yang mereka ucapkan atau mereka katakan.
Fallahu, maka Allah yahkumu bainahum, menghakimi di antara mereka atau memutuskan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka telah padanya atau tentangnya yakhtalifun, berselisih atau berbeda pendapat maksudnya. Ya. Itu terjemahan daripada ayat ini. Kalau kita melihat bahasa Indonesianya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, sesuatu apapun. Dan orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi itu tidak memiliki sesuatu pegangan, artinya kebenaran. Padahal mereka membaca kitab atau Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Nanti kita tafsirkan siapa mereka ini. Maka Allah akan mengadili mereka atau menghakimi mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya, itulah kira-kira terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Memang satu ayat saja. Mari kita masuk kepada penafsiran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajarannya. Pada dua ayat terdahulu sebelumnya kita mempelajari bahwa orang Yahudi itu mengaku bahwa tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Pengakuan ini tentunya masing-masing pada dua pihak. Artinya ketika Rasulullah ada di Madinah dan para sahabatnya ada di Madinah, dua pihak ini terkadang berkolaborasi untuk mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Maksudnya yang tidak masuk surga siapa? Ya, umatnya Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika sudah berhubungan dengan umat Islam ini, terkadang orang lain itu bisa bersatu. Ya. Jadi, tapi apa kata Al-Quran? Al-Quran menegaskan bahwa itu hanya angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Bahkan Al-Quran menantang mereka. Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti kalian. Kalian mengaku sebagai ahli surga, apa buktinya? Kristen mengaku sebagai ahli surga, juga apa buktinya? Hatu burhanakum, datangkan bukti-buktinya. Ya. Dan sampai saat ini sebenarnya mohon maaf ya, karena kita berinteraksi dengan Yahudi dan Kristen di Amerika, ketika kita sudah sampai kepada masalah-masalah agama, mereka terkadang tidak akan berani untuk mengungkapkan itu ketika pertemuan. Yang mereka biasa sampaikan dalam pertemuan-pertemuan itu masalah-masalah sosial. Bagaimana kita berdamai, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita saling membantu. Tapi tidak pernah ada yang berani misalnya untuk mengatakan bagaimana keyakinan kalian. Nggak ada. Kenapa? Rata-rata orang ini juga sadar bahwa secara akidah, secara teologi, secara iman, secara agama, mereka tidak memiliki burhan. Mereka tidak memiliki pembenaran. Mereka tidak memiliki dasar justifikasi itu. Untuk mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti kebenaran. Sangat rapuh sekali. Dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa mereka sebenarnya dalam keyakinan mereka sangat rapuh. Beda dengan keyakinan orang Islam ini. Kenapa? Orang Islam itu keyakinannya kasyajaratin thayyibah asluha thabitun. Seperti pohon yang sehat, yang kuat, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Sangat dalam keyakinan kita itu. Maka orang beriman itu keyakinannya nggak bisa diganggu-gugat gitu. Ya. Sehingga sering kita mengatakan ya, sekuat apapun misionari, ya, kalau sekiranya umat ini imannya kuat, insya Allah tidak akan goyah. Sayang sekali bahwa umat kita memang sedang mengalami krisis iman. Sehingga iming-iming uang, iming-iming ekonomi, iming-iming indomie, beras, terkadang justru menjadikan iman kita goyah. Nah itu pertanda bahwa iman kita nggak kuat. Tapi kalau iman kita kuat, kalau dalam istilah bahasa Al-Quran, asluha thabitun. Akarnya menghunjam kuat ke dalam tanah. Tidak akan goyah dengan terpaan angin pun. Berbeda dengan keyakinan orang lain. Mereka sangat rapuh sekali. Nah ini yang terjadi. Jadi mereka mengaku bahwa mereka penduduk surga, ahli surga. Kristen mengaku, Yahudi mengaku. Tapi targetnya, karena dua-duanya mengaku, yang ditarget bahwa tidak akan masuk surga itu maksudnya umatnya Muhammad, orang Islam. Nah ini sebuah tanda yang jelas bagi kita semua bahwa terkadang mereka-mereka yang tidak senang kepada umat ini itu bisa bersatu gitu. Karena melihat umat ini sebagai common enemy, musuh bersama gitu ya. Ya itu harus kita sadari bersama sebagai umat.
sayang sekali bahwa umat ini terkadang tidak sadar bahwa betapa banyak manusia di luar sana ini sedang berkolaborasi, sedang bekerja sama, sedang membangun ya persatuan, kesatuan demi melawan kebenaran yang diyakini oleh umat ini. Ini pertanda dalam ayat ini. Lalu kemudian pada ayat 112 kemarin itu yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Allah menyampaikan bahwa masuk ke dalam surga atau mengaku sebagai penghuni surga itu harus ada bukti. Apa buktinya disampaikan pada ayat 12? Apa itu? Bala man aslama wajhahu lillah. Alasan dasar pertama untuk masuk surga adalah aslama. Apa itu aslama? Berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara akidah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya aslama, ya. Dan yang kedua adalah bala man aslama wa huwa muhsin. Apa itu ihsan? Melakukan segala sesuatu dengan terbaik, dengan ihsan. Ihsan itu dalam bahasa Arab disebut excellence, dengan cara yang terbaik. Kita sholat dengan cara yang terbaik, kita berzakat dengan cara yang terbaik. Terkadang bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Makanya Al-Quran mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang terbaik. Maka kalau kita sholat yang terbaik. Kalau kita puasa yang terbaik. Kita sholat malam yang terbaik. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Tapi esensi daripada ihsan adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kita merasakan bahwa Allah bersama kita dan Allah hadir bersama kita. Kalau orang merasakan Allah hadir bersamanya, apakah akan melakukan sesuatu dengan serampangan? Ya, jangankan Allah Bapak dan Ibu, raja saja, presiden ya. Anggaplah misalnya ini kita bekerja untuk presiden. Lalu kemudian kita sadar bahwa presiden itu ada di sekitar kita. Apakah kita akan melakukan pekerjaan kita serampangan? Pasti tidak. Orang yang sadar bahwa Allah bersamanya dan hadir bersamanya, itu namanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, itu namanya ihsan. Bahwa Anda menyembah Allah seolah-olah melihat gitu. Pasti kita akan melakukan dengan cara yang terbaik. Ya. Kalau kita punya ihsan ketika sholat, maka mulai dari wudhu kita, sampai kepada takbir kita, sampai ketika kita mengucapkan salam, pasti kita ingin yang terbaik caranya, yang paling sempurna. Hati kita pasti ingin yang paling sempurna khusyuknya. Kenapa? Karena ihsan ada ketika itu. Kita merasa hadir bersama Allah. Ya. Itu syarat yang kedua untuk masuk surga. Jadi aslama wa ihsan tadi itu. Muhsinun. Ya. Sementara orang Yahudi cuma pengakuan-pengakuan saja. Maka orang Islam ini pun harus mengambil pelajaran dari situ. Jangan sampai juga kita hanya pengakuan-pengakuan saja. Nah, kalau Islam kita ini pengakuan, kalau dalam bahasa kita terkadang disebut Islam KTP saja, maka jangan-jangan kita memiliki karakter yang sama dengan yang mengaku masuk surga itu. Ya. Jadi ada di antara kita ini terkadang kalau KTP-nya sudah Muslim, alhamdulillah, marah kalau dikatakan tidak Muslim. Dikeluarkan KTP-nya, lihat tuh, Muslim tuh, agama apa? Muslim. Warga negara apa? Indonesia. KTP-nya ke Muslim. Nah, begitu ada yang mengatakan, kamu nggak Islam, kenapa nggak sholat? Marah dia. Apalagi kalau dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keluar badi itu. Karena tidak ada orang yang mau gitu. Disuruh dibilangin nggak Muslim gitu. Padahal nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Terkadang mohon maaf minum tuak lontara gitu ya. Tapi paling marah kalau dikatakan nggak Muslim. Nah, ini jangan-jangan sampai kita mirip dengan mereka yang mengatakan kita adalah ahli surga gitu. Yang lain nggak akan masuk surga. Berhati-hati kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau pada ayat yang lalu itu targetnya adalah umat Muhammad SAW. Maka seolah-olah Yahudi dan Kristiani itu kan kolaborasi ya. Mengatakan kitalah yang akan masuk surga. Yahudi atau Kristen. Yahudi atau Kristen masuk surga. Artinya yang lain enggak. Yang lain itu siapa yang dimaksud? Umatnya Muhammad SAW. Jadi yang menjadi target pada ayat 111, ayat 112, yang ditarget bersama-sama adalah umatnya Muhammad. Dianggap tidak memiliki kebenaran. Umat ini nggak berada dalam kebenaran. Ya sedang tersesat kira-kira begitu. Padahal mereka tahu Muhammad itu Nabi.
Ya, hanya karena dengki saja. Nah, ini juga menunjukkan bahwa betapa kedengkian itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Terkadang kita tahu atau orang baik sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur ada dengki, maka pasti kita akan melihat dia sebagai setan. Padahal kita tahu dia orang baik itu. Tapi karena ada kedengkian pada orang itu, pasti yang terjadi dalam hati kita adalah kebencian. Dan kita pasti akan mencari segala kekurangan untuk membunuh karakter orang tersebut. Inilah yang terjadi pada masyarakat itu. Kedua-duanya karena ingin, kalau Nabi terakhir datang dari kalangan mereka, tiba-tiba Nabi terakhir ini datang dari kalangan Arab, maka pengikut Muhammad SAW diberikan label sebagai umat yang tersesat yang tidak punya hak masuk surga. Yang punya hak masuk surga hanya Yahudi atau Kristen. Itu pada ayat 111 dan 112. Nah, pada ayat 113 yang kita baca malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan bahwa ternyata kedua kelompok ini itu juga saling menihilkan, saling meniadakan. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu nggak apa-apa, nggak punya kebenaran gitu. Mereka itu tersesat. Mereka nggak ada kebenaran, nggak ada kebaikan, kira-kira begitu. Ya, mungkin juga mengatakan, orang Yahudi mengatakan, Kristen itu nggak akan masuk surga, kira-kira begitu. Sebaliknya juga begitu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Tapi orang Nasrani juga berkata demikian. Yahudi itu nggak punya kebenarannya. Dan dengan demikian mereka tidak akan masuk surga. Jadi kalau ayat sebelumnya mengatakan tidak akan masuk surga umat Muhammad, mereka bisa bersatu. Sekarang antara mereka saling menyerang. Orang Yahudi menyerang Kristen, orang Kristen menyerang Yahudi. Masing-masing mengatakan bahwa mereka sesat dan kitalah sebagai pemilik kebenaran. Yahudi merasa bahwa mereka orang benar, Kristen adalah orang yang salah. Orang Kristen juga mengaku bahwa mereka adalah pemilik kebenaran, orang Yahudi berada dalam kesesatan. Dan itu ternyata sangat sengit sekali. Perbedaan, perpecahan yang ada di antara masyarakat Yahudi dan masyarakat Kristiani, kalau sudah sampai kepada masalah agama, itu sangat-sangat tajam sekali. Sangat tajam sekali. Tapi mohon maaf, kalau sudah sampai kepada masalah dunia, maka mereka bisa bersatu. Kalau sudah sampai kepada masalah kepentingan, termasuk kepentingan politik, ya kepentingan kekuatan perekonomian, mereka pun bisa bersatu. Ya, nah itulah kita melihat sekarang siapa yang memiliki perekonomian dunia. Ya. Nah tapi kalau masalah agama, mereka sangat-sangat berbeda. Bisa kita lihat misalnya sebagai contoh ya. Kita ambil sebagai contoh yang sensitif di kalangan Kristen dan di kalangan Yahudi sekaligus. Apa itu? Contohnya adalah Isa alaihi salatu wassalam, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa? Kenapa mereka sangat berbeda? Orang Yahudi tidak saja menolak atau tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Tidak saja. Lebih dari itu, bahkan orang Yahudi mengatakan, menuduh bahwa Isa itu adalah anak haram. Mohon maaf, anak zina, kira-kira begitu. Sehingga mereka mengatakan, mana mungkin seorang anak jada, kalau bahasa kita kadang-kadang anak jada atau anak haram, mana mungkin seorang anak haram, anak zina yang akan menjadi nabi, kira-kira begitu. Itu tuduhan orang Yahudi. Bahkan lebih dari itu. Bukankah Yahudi mengaku bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalatu wassalam, menyalib? Orang Kristen pun sebenarnya setuju dengan ini. Ya, dan Yahudi mengatakan, Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam. Orang Yahudi mengatakan, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam. Itu pengakuan Yahudi. Itu di satu sisi. Tapi di sebaliknya orang Kristen justru mengakui Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, inkarnasi Tuhan, dilebihkan di atas manusia. Ini yang menjadi masalah. Bahkan penyaliban Isa alaihissalatu wassalam dianggap sebagai solusi bagi penghapus dosa bagi umat Kristiani. Maka mereka ini sangat-sangat bertentangan dari segi akidah. Termasuk masalah ketuhanan. Karena orang-orang Yahudi yang masih komitmen dengan agamanya itu percaya bahwa Tuhan itu satu. Biasa dipanggil dengan kata Elohim. Ya, Adonai sama dengan kata Rabbun di kita, Elohim sama dengan kata Ilahun di kita, ya ilahi, sama ya.
Dan orang Yahudi Ortodoks percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi sementara orang Kristen percaya kepada Trinitas, kan begitu. Sehingga mereka tidak mungkin bisa bersatu dalam hal teologis. Ya. Lalu Al-Quran mengatakan begini. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka ini sama-sama membaca Alkitab. Lihat, yatluna Alkitab. Kata Alkitab itu artinya satu kitab. Seolah-olah Kristen dan Yahudi itu memiliki rujukan kitab yang sama. Kenapa? Karena Nabi Isa itu datang membawa Injil, itu ditujukan untuk Bani Israel. Sampai hari ini pun, orang-orang Kristiani itu kalau mengatakan Injil, itu ada dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada dua. Ada Taurat, ada Zabur. Jadi mereka ini membaca kitab yang sama, tapi justru saling menyalahkan. Yahudi tidak akan masuk surga, Kristen tidak masuk surga. Gitu. Padahal membaca kitab yang sama. Kira-kira Al-Quran ingin mengatakan kok bodoh banget ya. Rujukannya sama, tapi saling mengatakan mereka tidak punya hidayah gitu. Yahudi membaca kitab yang sama, Kristen membaca kitab yang sama, tapi Yahudi mengatakan itu Kristen nggak punya hidayah. Yahudi baca kitab yang sama, tapi Kristen mengatakan itu Yahudi nggak punya hidayah. Padahal sumbernya sama, kitabnya sama. Al-Quran ingin mengatakan kok bodoh banget kira-kira begitu. Walaupun itu kan kata saya yang kasar gitu. Al-Quran nggak mengatakan seperti itu. Tapi kata saya yang kasar mengatakan kok bodoh banget gitu. Rujukannya sama, tapi sama-sama menyalahkan gitu ya. Nah gitu. Wahum yatlunal kitab. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani saling menuduh ini, kemudian juga diambil oleh masyarakat orang Arab yang musyrik ketika itu. Siapa yang dituduh oleh mereka? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan ya, kadzalika qala alladziina mithla qaulihim, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Jadi orang-orang yang la ya'lamun, orang-orang bodoh yang tidak tahu, itu mengatakan hal yang sama. Artinya apa? La yadkhul jannata illa man kana. Tidak akan masuk surga. Siapa? Umatnya Muhammad. Kenapa umatnya Muhammad tidak masuk surga? Karena dituduh menyeleweng dari agama nenek moyang. Kira-kira begitu. Nah, ini terkadang di Indonesia juga kan biasanya saling menuduh. Ya. Ini nggak ikut lagi kepada tradisi nenek moyang, kultur nenek moyang. Gitu. Sehingga terkadang ada yang paling merasa kita yang paling Indonesia, ya, karena kita yang paling ikut kepada kultur dan budaya gitu. Nah kalau kultur dan budaya itu sejalan dengan akidah dan Islam, alhamdulillah. Tapi kalau kultur dan budaya itu jelas-jelas bertentangan dengan tauhid, ya, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya, maka umat Islam harus berani mengatakan bahwa budaya ini ya tidak sejalan lagi kan kira-kira begitu. Dengan segala penghormatan kita begitu. Tapi bukan berarti harus dipaksakan untuk kita terima kalau itu jelas bertentangan dengan akidah, tauhid. Kenapa kita berani mengatakan ditolak budaya yang bertentangan dengan akidah tauhid? Karena itu juga bertentangan dengan Pancasila gitu. Karena Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu mengajarkan keesaan Allah gitu. Keesaan Tuhan. Jadi kalau ada tradisi, ada budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tauhid kita, akidah kita la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, maka umat Islam harus berani bersuara gitu. Dan ketika menyuarakan itu tidak mengganggu komitmen kenegaraan kita. Kenapa? Karena itu juga membela sila pertama Pancasila. Itu harus kita pahami gitu. Nah, orang-orang Arab pada zaman Rasulullah SAW menuduh umatnya Muhammad SAW ini sudah sesat. Kenapa sesat? Karena mereka sudah keluar dari agama nenek moyang mereka. Keluar dari agama nenek moyang mereka. Maka kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ada satu poin penting yang saya ingin garis bawahi di sini Bapak dan Ibu sekalian. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah akan menghakimi mereka. Memutuskan perselisihan yang ada di antara mereka di hari kiamat nanti. Ada di antara teman-teman yang mengatakan kalau begitu kebenaran itu kan tidak mutlak.
Karena buktinya kebenaran kan nanti dihakimi di hari kiamat. Ada yang mencoba bermain-main seperti itu kan? Sehingga mengatakan kebenaran itu nisbi sifatnya. Maka di dalam dunia ini kita nggak boleh mengatakan kita yang paling benar. Dan mereka salah gitu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan yang benar nanti akan ditampakkan di hari kiamat kan? Bapak dan Ibu sekalian, bukan itu maksudnya ayat ini. Ayat ini tidak bermaksud seperti itu. Justru mohon maaf saya ingin menegaskan pertama kali. Semua agama pada posisi dasarnya itu bersifat eksklusif. Ya. Bersifat eksklusif. Jadi apa namanya? Tidak bersifat pluralisme seperti orang yakini pluralisme itu. Ya. Semua agama secara tabi'i, secara alami meyakini bahwa agamanya adalah kebenaran. Kalau ada agama yang tidak diyakini sebagai kebenaran, maka orang itu tidak mengimani agamanya. Awal ayat ini mengatakan, laisatil nasara ala syai'. Yahudi kan? Oh, Nasrani itu batil, salah. Mereka nggak punya kebenaran. Nasrani juga mengatakan, Yahudi nggak punya kebenaran. Itu menandakan bahwa masing-masing kedua pihak ini merasa benar dengan keyakinannya. Yang lain salah gitu. Dan sebenarnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama keyakinan kita akan kebenaran agama kita dan keyakinan kita akan kebatilan agama yang diyakini oleh orang lain tidak menjadikan kita memusuhin, tidak menjadikan kita keras melakukan kekerasan kepada orang atau memaksa kehendak kepada orang, tidak ada masalah tuh. Karena memang alamiahnya keyakinan kepada agama itu bersifat eksklusif Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Islam kan mengatakan inna dina indallahi al-Islam kan. Agama yang diterima di sisi Allah itu agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia akan menjadi orang yang merugi di hari akhirat nanti. Itu kan eksklusifisme agama. Anda tanya Katolik, mereka pun yakin seperti itu. Kita tanya teman-teman Katolik luar sana. Menurut Anda, kamu melihat agama Anda sama dengan agama saya enggak? Tersinggung dia. Kenapa tersinggung? Karena kita mengatakan Isa itu hanya sekedar orang manusia biasa. Manusia biasa diangkat menjadi nabi, dikasih wahyu. Mereka, Isa itu siapa? Tuhan, anak Tuhan. Seolah-olah kita merendahkan Isa kan? Maka mereka akan tersinggung. Kalau kita mengatakan, agama Katolik kamu itu sama dengan agama Islam. Sama saja kan? Pasti mereka tersinggung itu. Lalu kita ini ada sebahagian Islam kok. Karena ingin dianggap toleran. Karena ingin dianggap so inklusif gitu. Ingin dianggap sangat-sangat orang baik gitu, barangkali. Sampai mengatakan agama itu sama saja. Ya, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau ini. Semua sama. Sama-sama menuju kepada kebenaran. Nah, terkadang pula dipakai ujung ayat ini. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah akan menghakimi perbedaan di antara mereka di hari kiamat nanti. Padahal maksud Allah di sini adalah bukan bahwa agama itu nisbi sifatnya, kebenaran itu nisbi sifatnya. Yang ingin disampaikan oleh Allah pada ayat ini adalah, wahai orang-orang Islam, karena ini Al-Quran tujuannya untuk kita. Ketika Anda melihat ada upaya-upaya untuk menyudutkan Anda, menyudutkan kita ini umat Muhammad SAW, merendahkan kita umat Muhammad SAW, bahkan menuduh kita ini orang-orang yang tersesat. Jangan terlalu diambil serius dan sakit hati. Sampai-sampai kita kehilangan fokus. Dan ini menjadi masalah umat sekarang. Umat Islam sekarang ini begitu. Jadi umat Islam sekarang ini terkadang fokusnya adalah ada pada apa yang orang lain lakukan. Dan kalau ada kesalahan orang lain, begitu cepat kita melompat untuk ingin membela diri. Al-Quran mengingatkan kita bahwa itu enggak melakukan amar ma'ruf, melakukan pembelaan itu wajar. Tapi jangan sampai kita kehilangan fokus. Apa fokus yang dimaksud? Ketika orang lain berusaha untuk merendahkan kita, maka yang harus kita lakukan adalah melihat diri kita. Apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar dan berada dalam kebenaran. Maka kalau orang lain mengatakan Islam itu kesesatan, Islam itu salah, ayo buktikan. Dengan kehidupan yang nyata bahwa Islam itu kebenaran, Islam itu kebaikan, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu kedamaian, Islam itu kemajuan, Islam itu ilmu pengetahuan, Islam itu akal dan logis.
Dibuktikan saja. Jadi Allah seolah-olah mengatakan, jangan hilang fokus gitu, karena apa yang orang lain lakukan. Kenapa? Semua ini pada hari akhirat nanti akan terbukti gitu. Bahwa kebatilan pasti akan terbukti, karena Allah akan membuka itu di hari akhirat nanti. Mereka mengatakan, kamu nggak masuk surga, nggak apa-apa. Buktikan saja bahwa kita ahli surga. Dengan apa? Keimanan yang kuat, akidah yang kokoh, ketaatan kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Kita membangun dunia ini sebagai tempat untuk kita hidup bersama dengan nyaman. Kita lakukan saja. Insya Allah pada akhirnya. Ya, kalau tidak di dunia ini, Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Kalau tidak di dunia ini, Allah akan membuka dan membuktikan di hari kiamat nanti. Kira-kira begitu bunyinya. Jadi sekali lagi, jangan ujung ayat ini difahami sebagai pembenaran bahwa kebenaran itu nisbi sifatnya, tidak mutlak. Kebenaran itu mutlak. Bukankah Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin? Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu, jangan pernah ragu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kebenaran itu tidak bersifat mutlak, berarti dia ragu dengan kebenaran. Padahal Al-Quran mengatakan la takunanna minal mumtarin. Jangan ragu dengan kebenaran itu. Maka kita mengatakan sebagai orang Islam, keyakinan kita mengatakan bahwa agama yang benar Islam. Walaupun keyakinan kita ini nggak perlu menghina-hina orang, nggak perlu nyakitin orang, nggak perlu nginjak-nginjak orang. Jangan karena kita yang merasa mewakili kebenaran dan benar, lalu kemudian kita angkuh. Kebenaran dan keangkuhan tidak sejalan. Kebenaran itu menjadikan kita tawadu. Justru semakin menjadi manusia. Dan melihat orang lain juga sebagai manusia. Ini sangat penting kita sadari. Maka sekali lagi, jangan karena keinginan kita dianggap toleran, kemudian kita berusaha menghindar dari kebenaran ini atas nama toleransi, ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau mulai dengan secara sistematis, bahkan sistemis ya. Ya, kata-kata radikalisme apa segala macam digaung-gaungkan, maka banyak orang Islam yang berusaha untuk menjadi toleran dengan segala macam. Ya, terkadang kemudian melabrak kebenaran itu. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kita ini hidupnya imbang, wasatiyah saja. Kebenaran kita pegangi secara baik, tapi bukan berarti kalau kita memegang kebenaran lalu kemudian kita injak-injak orang, enggak. Kita tak menghormati. Kita tak menghormati. Bagi saudara-saudara yang umat Kristiani, bagi kami apa yang Anda yakini salah, tapi kalau Anda meyakini itu silakan saja. Anda mau beribadah sesuai keyakinan Anda, silakan saja. Itu keyakinan mereka. Nah, itu sikap kita sebagai orang Islam. Maka toleransi itu ada di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada beberapa hanya 3 poin ya. Saya kira sudah saya singgung tadi ya. Yang pertama, secara alami, saya sudah sampaikan tadi, secara alami semua agama atau yang diakui sebagai agama itu dianggap eksklusif atau benar secara mutlak oleh pemeluknya. Itu alamiahnya seperti itu. Anda tanya orang Yahudi, Anda tanya orang Buddha, Anda tanya orang Hindu, Anda tanya orang Nasrani, agama kamu, menurut keyakinan kamu itu yang benar nggak? Mereka mengatakan agama saya yang benar gitu. Sama juga dengan kita orang Islam. Karena alamiahnya itu eksklusif. Gitu. Maka keimanan kepada agama menjadikan seorang mengakui agamanya sebagai yang benar. Kalau tidak beriman ya jangan diakui kebenaran. Dan Islam ini menuntut kita untuk mengakuinya secara benar 100%. Jadi bukan 99%. Kalau ada halal 100%, jangan mengatakan halal 50%. Sama juga keimanan itu 100%. Jadi bagaimana kita mengatakan keimanan 100% kalau kita yakin bahwa la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ya. Lalu pada saat yang sama kita mengatakan Katolik itu juga benar. Gitu. Loh, gimana bisa mempertemukan? Maka agama itu nggak bisa disamakan, nggak bisa disatukan, nggak bisa disatukan. Hanya logika terbalik, ya terbolak-balik itu. Ya logika yang tidak punya konsistensi, yang akan mengatakan bahwa agama itu bisa disamakan. Dan karena itu secara alami yang seperti itu. Yang kedua, secara agama seperti yang saya sebutkan tadi atau teologi, Yahudi dan Nasrani tidak akan akur. Karena memang dari sananya begitu. Nah, cuma sekarang ini ada satu kelompok Kristiani yang sangat-sangat
bertentangan dengan secara teologi dengan Yahudi, tapi justru membela Israel. Siapa itu? Namanya evangelical. Jadi kelompok Kristen evangelical, dan itu agamanya Presiden Bush, banyakkan orang Texas beragama evangelical. Itu sangat yakin bahwa Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan, disalib untuk menyelamatkan dari dosa asal gitu. Dan yang melakukan itu kan orang Yahudi. Tapi pada saat yang sama membela Israel. Kenapa? Karena orang-orang Kristen evangelical juga yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun di sana. Jadi istilahnya ingin Nabi Isa itu menurut keyakinan evangelical, Israel itu, Muhammad Israel itu, dan tentu bagi mereka termasuk Yerusalem. Israel itu sudah dipersiapkan sebagai tempat di mana Isa nanti akan datang bagi evangelical. Tapi Yahudi kan nggak yakin dengan Isa gitu. Maka dua-duanya ada istilah Al-Masih. Orang Yahudi itu juga yakin dengan kata Al-Masih, ada Masih, Messiah. Tapi bukan Isa bagi mereka. Sementara orang Kristen, Messiah itu atau Al-Masih itu Isa gitu. Nah, Israel mempersatukan mereka. Kenapa? Karena menurut evangelical, Isa akan datang di Israel, dalam hal ini termasuk Yerusalem. Dan orang Yahudi tentu mengatakan bahwa Israel adalah bumi mereka, tanah mereka. Itulah negara terakhir mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka. Maka evangelical dan Yahudi, walaupun secara teologi sangat bertentangan, tapi demi Israel mereka bisa bersatu. Demi Israel mereka bisa bersatu. Dan disinilah kemudian terkadang umat Islam dilihat sebagai musuh bersama gitu. Nah, yang menjadi masalah ya sekarang ini kan banyak mulai ada orang Islam yang damai, bergabung ya, menandatangani persetujuan diplomasi dan sebagainya. Ini yang jadi masalah juga ya. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi Yahudi Nasrani secara teologis sangat berbeda, tidak akan pernah akur. Justru Islam sebenarnya, Islam hadir untuk menjadi jalan tengah. Makanya Islam itu selalu wasatiyah gitu. Jalan tengah maksudnya apa? Ambil contoh sebagai Isa ya. Orang Yahudi menuduh Isa sebagai anak haram dan tidak mengimani Isa. Orang Kristen sebaliknya menjadikan Isa sangat terhormat kayak Tuhan gitu, bahkan anak Tuhan. Ya. Orang Islam yang kemudian mengembalikan pada proporsi yang benar. Di satu sisi kita melihat Isa itu adalah seorang manusia yang sangat agung, bahkan Nabi Ulul Azam ya, diberikan kitab suci, diangkat menjadi nabi, dilahirkan secara miracle, secara mukjizat tanpa ayah, dan akan datang di hari akhirat nanti untuk memberikan tuntunan kepada umatnya mengikut kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan kita bahwa Masih Alaihi Salatu Wasallam akan datang. Maka Islam itu adalah agama sebenarnya yang bisa mempersatukan ini. Dari dua kelompok yang sangat berbeda ini. Sayang terkadang justru Islam ini lihat sebagai musuh bersama. Gitu. Nah ini merupakan apa ya, tantangan bagi kita umat Islam untuk bisa membuktikan bahwa kita itu hadir sebagai pemersatu semua. Tapi untuk bersatu ya ikut kepada teori ajaran Islam ini. Apa itu? Wasatiyah tadi. Mengumpulkan semua. Nah itu yang kedua pelajaran penting yang kita pelajari ya. Yang ketiga, walaupun keduanya secara teologis paradoks dan saling meniadakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, Kristen mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Kristen, tapi mereka bisa disatukan dengan kepentingan dunia. Mau contoh? Contoh yang terdekat Ukraina sekarang ini. Kenapa Ukraina? Karena Bapak dan Ibu sekalian, Ukraina itu oleh sebahagian, dan saya kira mulai mayoritas ya. Ini agak sensitif, tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Ukraina itu adalah salah satu negara yang dianggap sebagai negara yang apa ya, sangat Yahudi sekali. Ya, presidennya itu Yahudi, Zelensky itu Yahudi. Dan di sana itu ada monumen Holocaust ya, yang sudah dihancurkan sama Putin baru kemarin. Nah sekarang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diwakili oleh Amerika dan Barat ini bersatu gitu. Untuk apa? Melawan Rusia. Kita nggak membela Rusia. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa inginnya Barat menjadikan Ukraina sebagai bagian dari NATO dan Uni Eropa, dan Ukraina ingin menjadi anggota Uni Eropa, tidak lain adalah karena bisa bersatu gitu.
dalam kepentingan dunia itu. Walaupun secara teologi mereka sangat paradoks, mereka sangat bertolak belakang. Kristen dan Yahudi nggak bisa bersatu secara teologi. Tapi ketika sudah sampai kepada kepentingan dunia, maka mereka akan saling membela. Nah itu kita lihat sekarang contohnya di Ukraina. Benar tidaknya orang-orang Chechnya ikut membantu Rusia, Allahu a'lam bissawab. Tapi boleh jadi ini akan menjadi salah satu alasan lagi bahwa Islam akan dilihat sebagai musuh bersama di situ. Mudah-mudahan tidak, maksud saya. Tapi boleh jadi itu akan menjadi alasan di kemudian hari. Apalagi pidato kemarin, pidato Presiden Ukraina ini, ya sudah menyebut Holocaust, sudah menyebut Yahudi, bahkan menyuruhkan seluruh Yahudi seluruh dunia harus bersuara, harus menyuarakan kepentingan Ukraina. Nah, sementara Chechnya membantu Rusia, ya, karena memang sudah ada perjanjian. Dan orang Islam itu kalau sudah berjanji pasti akan dipegangi janjinya. Walladzina ahadu di surah Al-Mu'minun itu, kalau mereka berjanji, mereka punya agreement, kontrak, maka mereka akan penuhi. Maka orang-orang Chechnya itu sudah ada perjanjian dengan pemerintah Rusia bahwa mereka saling membantu dan saling membela. Sehingga sekarang ini wajar kalau kita melihat ya bahwa ada pasukan Chechnya ikut membantu tentara Rusia. Ya. Pertama tentu bukan karena agamanya ya, tapi karena memang ada perjanjian antara dua negara itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu sedikit ya makna dari ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya ingin mengambil kesimpulan yang terpenting adalah ayat ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa agama itu secara alami bersifat eksklusif. Ya. Jadi wajar kalau masing-masing pemeluk agama mengakui agamanya sebagai kebenaran mutlak. Ya, jadi jangan diakui agama Islam ini kebenaran yang nihil, yang nisbi gitu. Kalau ada orang Islam yang meyakini Islam ini sebagai kebenaran yang bersifat nisbi, mohon maaf, pergi dulu ke bengkel iman, gitu. Bengkel hati, imannya ada masalah. Ya. Jadi Islam harus diyakini sebagai agama kebenaran mutlak. Dan itu tidak akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Kenapa tidak akan mengganggu? Karena mereka juga yakin seperti itu. Dan keyakinan yang berbeda ini tidak akan saling mengganggu selama kita sadar bahwa kita masih manusia sama-sama. Kita masing-masing ingin makan, sama-sama ingin makan, sama-sama ingin istirahat, sama-sama ingin damai, sama-sama ingin keadilan. Itulah yang kita kerjakan bersama, tapi bukan menyatukan keyakinan. Kita bisa bersama-sama untuk membangun perekonomian, membangun pendidikan. Ya. Tapi jangan kemudian keyakinan itu disatukan, karena itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi, agama itu secara tabiat, secara alami, bersifat eksklusif. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini saya akhiri dan mungkin saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan. Silakan dia.